Kelihatan gak ada kerjaan. Gak usah baper juga. Lu kira gua kenal siapa? Lu yang udah ada di situ? Kalaupun ada yang sebagian, ya itu karena kebetulan aja kenal. Bukan berarti itu SOP-nya mengikat itu. Nggak mau terikat ke sana kau, ke neraka kau. Weh, miskin. Ah, Banyak kamar. Semprot besok kok. Iya. sok-sokan. Siapa juga yang kalau nggak suka udah cukup gitu doang. Just okay, is okay. Nggak jadi masalah. Ini setiap apapun dirame-ramein terus. Ribut gara-gara foto Meki. Ribut. Saya nggak mau sok-sok suci. Lu juga lendir kau. Grateful. Oh sebanyak cakap lo. Kembalikan itu spermanya si Mojart itu. Kalem, Kak. Cuci kamu. Kak Reda kok sudah dapat copy paste dari si PG nih? Bah, Nggak usah sok-sok suci. Hah? Kalem, Gua Kak. mau membangun apologet. Gua mau memprotek. Gua mau melindungi. Malah kalian ngebahas-bahas SOP. Ngebahas-bahas yang di list. Lu nggak suka. Belum tentu juga gua masukin. Itu list dari semua orang. Masukan. Saya tampung dulu. Baper banget. Sok-sok jadi orang penting. gabung aja sama Paul Zhang bilang kalau mau jadi orang penting. Sok-sokan. Sok-sok itu saya nggak ini. Ngumpul-ngumpulin orang di situ hanya untuk bikin rame. Udah pasti pengemis koin kalian semua sok-sokan. Saya nggak ada donatur, nggak ada tai kalian semua. Nggak usah sok-sok suci. Gua pun nggak benar. Pasti ada masa kelam gua, masa lalu gua. Nggak harus dibahas juga Pak Putih. Ini dibahas gitu loh. Katanya mau menginjil, mau menjangkau jiwa, baca-baca firman, Meki dikasih ke suami orang. Lebih baik kayak gue ini, lebih baik kayak si PG. Sok-sok ini pajang Mekinya yang budukan itu. Cukup, selesai. Sejak kapan sih Komal Kak Reda jadi apologet? Memang picik mereka picik, otaknya budek, telinganya budek apa otak yang budek ya, bingung kita nih. Telinga apa otak yang budek PG? Lu mau 100 pun, mau 100 juta miliar orang pun kalian berkubu di sana, gak guna karena di situ semua penipu, pengemis online. Kalau di kita sorry, gak ada di kita pengemis. Kalau dikasih koin itu bonus itu, gak butuh itu juga kita. Si Paul Zhang aja pengemis. Iya. Coba dia kan dipaksakan dia hidup mengelola donasi yang masuk ke semua lembaga. Sok sibuk dia. Belum apa-apa udah dirame-ramein. Itu kan saya udah berulang kali. Ini masih direvisi. Tolong dibaca baik-baik SOP ini. Masih direvisi. Kalau ada yang harus direvisi. Kalau ada yang ditambahin, mari kita tambahin. Jadi semua pun orang bisa beropini nanti memberi masukan. Ada misalnya yang ini ber-DM ke saya. Gak harus dirame-ramein juga. Nggak usah sok-sok suci. Merasa apologet, sok-sok hebat. Sok-sok udah jadi pemegang kunci surga. Ngapain sok-sokan kayak gitu? Dan jangan diabaikan opini dan semua komentar dan masukan dari netizen.
Ini kita dipublish loh bicara, di publik. Ya, kita di publik ini di TikTok bicara. Yang wasit kita itu adalah netizen. Ada ini netizen tukang goreng-goreng, ada netizen yang butuh memang pengajaran, ada ini netizen tukang adu domba, ada ini netizen juga tukang sibuk ngantar laporan ke sana kemarin. Tapi banyak netizen yang berpositif thinking dan mereka itu pingin mengedukasi, mendukung, mensupport seperti kita-kita ini. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau lu menjadi apologet, jangan lu kira lu itu udah jadi hebat. Dengan suaramu yang cempreng di situ, udah bisa ngomel-ngomel. Kembalikan itu sperma si Mojat. Ya, semua netizen harus ditampung. Tinggal kita seleksi, kita tinggal difilter. Ngapain sibuk ngebahas-bahas itu? Itu nggak penting. Lu di list di situ belum tentu masuk nanti kalau sudah organisasinya terbentuk. Tetap nanti dari suara terbanyak. Karena saya yakin dan percaya netizen-netizen di bawah itu satu dua orang yang sukanya berantem, yang sukanya adu domba. Saya yakin dan percaya orang Kristen itu pasti mengedukasi dan pasti tahu apa itu yang benar, apa itu yang salah. Saya yakin itu karena saya orang Kristen. Saya tajam mulut saya, jangan dipancing-pancing. Terbukti setelah room saya, keluar semua penipu. Hah? Siapa? Saya tantangin dulu. Hey, apologet biadab, dengerin dulu baik-baik. Hey, siapa dari Anda yang selama ini bisa speak up tentang penipuan-penipuan di circle Kristen itu? Hey, bodat, ngomong dulu. Siapa? Di TV dipersekusi, siapa yang berani speak up? Hah? Anak Batak dipersekusi, siapa yang speak up? Kalian lihat mata kalian sekarang ini. Saat tersadarkan, kena. Garda terdepan Retda Marbun dengan timnya. Dan tidak ada lagi di situ masuk penipu-penipu. Ini bukti kerja kami ya. Yang kalian bilang, yang si Iskariot bilang kami ini adalah herder. Kalian apologet, ha? Masih main-main selangkangan. Sosok suci lu, bodat. Lihat, gak bisa masuk sekarang penipu-penipu. Kalau ada orang Kristen yang dipersekusi saat ini, yang kena berurusan dengan hukum. Bersih saat ini. Biar keluarganya dan pengacara di sana yang mengatasi. Tidak bisa digoreng-goreng, tidak bisa diapa-apain. Saat diprotek roomnya herder. Kalian kira data-data kalian belum ada di sana? Hah? Kalian itu semua apologet itu sudah di pintu kantor Pok Lela. Biar tahu kalian. Hah? Paham kalian, bodat. Tinggal dibukakan pintu gerbangnya itu. Masuk kalian satu-satu. Ya, kalian kira? Hah? Kalian kira siapa itu skala itu? Hah? Kalian kira itu apologet yang butuh donasi? Hah? Kalian itu semua, muka kalian, apalagi yang sudah on cam, ya? Kalian kira kalian belum ada di sana catatannya? Hah? Kalian itu udah terdaftar semua di sana, tolol.
Sok-sok hebat. Sok-sok suci. Kayak dia digaji aja gua dengan ide-ide brilian yang sudah terbukti semua bersih saat ini, ya. Ini yang sudah dipersekusi tersadarkan. Rapih saat ini. Gak ada penipu-penipu. Gak ada lagi sibuk. Ya kita kawan-kawan, kita kumpulkan ya donasi ini. Begini teman-teman. Gak ada. Saat dipegang Retda Marbon. Dua kali si anak Batak ditumbalkan. Hah? Mau sampai... Coba kalau kamu sendiri tuh. Sanggup gak kau menjalani itu? 2 kali loh. Sok-sok penting lu. Sok-sok mengeraskan hati. Baru aja hidup. Kalian itu udah gua tahu lah. Masih susah hidup di Konoha. Gak usah banyak bacot lu. Uangmu itu rupiah. Saya bukan mengecilkan ya. Sorry. Ini buat oknum aja. Sok-sok dibutuhkan kamu. Ribut aja di situ. Ribut. Malah netizen lebih pinter. Ya orang mau bikin profil, mau apapun itu, mau meki, mau pisang, mau apa itu, mau pidong, burung, terserah. Biarin aja. Orang dia netizen. Sok-sok suci lu. Lu juga masih punya suami, punya anak. Lu kasih mekimu ke orang. Sorry ya. Segimanapun dekat-dekat kalian ke si Metatron, gak akan bisa kalian setir itu seorang Metatron. Gak bisa. Gak usah sok-sok kalian itu. Jangan merasa karena kalian mungkin udah kenal bertahun-tahun. Oh, kami sesama apologet. Tai kau. Jangan kau kira kau bisa kau beli dengan tipu-tipu mulutmu itu manis, tipu apa karena apologet. Oh no. Si Metatron itu lurus. Terserah. Kalau nggak mau di situ terserah. Itu urusan lo. Nggak maksa juga. Kenapa kau terdaftar di situ? Karena masukan-masukan DM orang, ya, netizen yang membawa kalian gitu loh. Dan banyak itu saya kan tidak mengenal. Gara-gara profil aja sok-sokan, bawa kemana-mana. Semua pada sirik ke si Edis Sidabutar. Kalian kira mau apapun kalian jungkir balik, kita nggak akan surut untuk mendukung apologet yang lurus. Ya, kalian yang sok-sok orang kaya, sok-sok donatur, sok-sok apalah gitu karena bisa beli koin, ya, udah merasa hebat. Udahlah, nggak usah sok-sok ini. Uang kau itu masih rupiah. Hah? Paham? Naik dek skala. Kami tidak akan pernah mundur mendukung seorang Edis Sidabutar. Salam Kak. Ya. Salam semua. Kalau memang nggak mau di list daftar itu, kalian tinggal bilang DM ke Kak Red nggak usah ya, aku udah. Simple.
nggak usah dipanjang-panjangin. Gitu loh. Saya setuju dengan Kak Reda ya. Itu konsep SOP itu untuk melindungi. Kalau memang belum nyampe pikirannya, tolong dibaca berulang-ulang. Kalau memang nggak nyampe ke pikiranmu, ya sudah, nggak usah terlalu banyak bicara. Gitu. Kita itu, Lagian, ya gini lanjutkan. gini Dek Skala. Kalau ada di situ ART apapun itu, saya kan udah bilang berkali-kali, saya tidak akan melibatkan 1 rupiah pun, akan ditekel semua. Mungkin dari kantong saya sendiri. Jadi nggak ada di situ misalnya mau menjurumuskan ke mereka. Ini kan kenapa kita kejar? Karena list-list semua di kantor Pok Lela kan sudah semua rata-rata